Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Diduga miliki paket ganja seberat 360 gram, satu pria di kota Ternate kembali diciduk Polres Ternate. Jamaah Haji Maluku Utara Kloter 13 telah tiba di Ternate pagi hingga siang tadi, sementara kloter terakhir akan tiba di tanah air Jumat besok. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 4 Juli 2024, bersama saya Titi Kirana. Berita pertama. Diduga miliki paket ganja seberat 360 gram, satu pria di kota Ternate kembali diciduk Polres Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini. Satu terduga tersangka penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja kering kembali diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate. Terduga tersangka dengan inisial RP, 48 tahun tersebut, diringkus di Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kota Ternate Selatan pada Senin kemarin sekira pukul 18.35 waktu Indonesia bagian Timur. Kapolres Ternate AKBP Niko Irawan melalui Kasih Humas AKP Umar Kombong saat dikonfirmasi RRI membenarkan adanya penangkapan terduga tersangka penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering. Menurutnya, terduga tersangka ini diringkus setelah anggota menerima laporan atau informasi dari masyarakat. Dari tangan terduga tersangka, anggota berhasil mengamankan satu kantong plastik berukuran besar jenis ganja kering dengan berat bruto 360 gram. Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 TKP di Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Satuan Narkotika Polres Ternate telah mengamankan seorang laki-laki inisial RP, umur 48 tahun, pekerjaan wira swasta. Yang bersangkutan diamankan karena diduga memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis ganja sebanyak satu kantong plastik dengan berat bruto 360 gram. Setelah diamankan di Mako Polres Ternate, lanjut Umar, terduga tersangka langsung dilakukan pemeriksaan urin dan hasil urin positif mengandung ganja. Terduga tersangka dalam kasus ini dijerat dengan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Sementara itu, saudara, mantan Wakil Gubernur Maluku Utara M. Aliasin Ali sore tadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur menghadiri panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk diperiksa. M. Aliasin Ali diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan minum dan perjalanan dinas yang melekat di Sekretariat Wakil Kepala Daerah Maluku Utara tahun 2022 senilai 13,8 miliar rupiah. Selain Aliasin, sang istri Mutiara Teasin juga menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Politisi Partai PKB itu mengaku sudah diperiksa sehari sebelumnya, bahkan pemeriksaan itu atas permintaannya sendiri. Untuk diketahui progres penanganan kasus tersebut, jaksa masih menunggu perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat. Beralih ke informasi haji. Setelah jamaah haji Maluku Utara Kloter 11 tiba di Ternate pagi hingga siang tadi, jamaah haji Kloter 13 juga telah tiba di Ternate. Mereka yang tergabung dalam Kloter 13 berjumlah 450 orang yang berasal dari 7 kabupaten kota, yakni Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Kota Ternate. Penerbangan dari Makassar menuju Ternate dengan 3 penerbangan menggunakan pesawat Lion Air nomor JT3874 tiba Ternate pada pukul 7 pagi. Sementara pada pukul 9.20 waktu Indonesia Timur dengan pesawat Lion JT3876 dan terakhir pada pukul 12.15 waktu Indonesia Timur dengan pesawat Lion JT3872. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Amar Manaf
Dalam keterangannya mengatakan, di dalam kloter 13 terdapat 373 orang jamaah yang beresiko tinggi. Di antaranya, resiko tinggi berat sebanyak 106 orang dan sisanya 267 orang jamaah dengan resiko tinggi sedang. Selain itu ada juga 29 jamaah yang membutuhkan kursi roda serta 1 jamaah membutuhkan tempat tidur pasien atau bunker. Sementara itu, pemulangan jamaah haji kloter 13 dari Makassar ke Ternate hari ini berlangsung lancar. Meskipun sempat mengalami kendala kecil, namun bisa teratasi dengan baik dan akan menjadi evaluasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Maluku Utara, Mukhlis Jailani mengatakan untuk pemulangan jamaah haji kloter 13 dari Makassar ke Ternate berlangsung lancar. Meski begitu, dirinya tidak menapik bahwa ada kendala kecil namun bisa teratasi dan akan menjadi evaluasi PPHID terkait pelayanan kepada para jamaah haji. Sejak jam 1 tadi kami sudah stay di aula Asrama Haji Sudiang terkait dengan persiapan jamaah masuk dan jamaah akan berangkat. Yang pertama, di flight pertama itu tetap aman-aman saja. Flight yang kedua, yaitu juga ada 1 jemaah, dia itu tanda-tanda stroke kecil, dan kita evaluasi semua terkait dengan 3 flight tadi, di mana ada kekurangan-kekurangan, antara lain seperti ketika mau didampingi para jemaah yang berusia lanjut ini, atau usila, itu mereka tidak terlalu dampingi dia karena masing-masing urusan DP hal dapat ditangani dengan baik. Itu dapat kami dapat masukan dari para jamaah sekalian, kepada kita, pada kami, jadi kami evaluasi itu. Mukhlis menambahkan, saat ini 2 jamaah haji kloter 13 asal Halmahera Selatan dan Pulau Morotai, masing-masing No Ibrahim dan Ikram Paturo, tengah dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Usodo, Makassar. Dan untuk kloter 15 yang merupakan kloter terakhir Maluku Utara dengan jumlah jamaah 206 orang asal kota Ternate dijadwalkan akan tiba di tanah air pada Jumat 5 Juli pukul 7.45 waktu Makassar. Sofian Togubu melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pos Komando Penanganan Darurat Erupsi Gunung Api Ibu Kabupaten Halmahera Barat mulai melakukan sosialisasi pemulangan kepada korban pengungsi yang berada di kamp pengungsian. Novianti Marasabesi menyampaikan laporannya. Pos Komando Penanganan Darurat Erupsi Gunung Api Ibu Kabupaten Halmahera Barat hari ini telah menetapkan peralihan status dari tanggap darurat menjadi status transisi darurat ke pemulihan. Hal ini disampaikan Ketua Komando Posko Gunung Ibu Letkol ARM Aditya Yuni Nurtono usai melakukan rapat evaluasi masa tanggap darurat yang berakhir hari ini, Kamis 4 Juli 2024. Dikatakan langkah-langkah yang dilakukan sebelum pemulangan pengungsi Gunung Ibu yakni sosialisasi tahapan pemulangan pengungsi kepada korban pengungsi yang berada di kamp pengungsian. Karena kita akan secara bertahap melaksanakan pemulangan pengungsi ke desa masing-masing. Tentunya kelanjutannya kita akan berkoordinasi dengan BVMBG terkait perkembangan aktivitas erupsi Gunung Ibu. Apabila erupsi ini meningkat ataupun membahayakan, tentunya akan kita ambil langkah-langkah strategis untuk mengamankan masyarakat sekalian. Rencana besok kita langsung melaksanakan sosialisasi besok. Kemudian setelah kita laksanakan sosialisasi, kita laksanakan pemulangan pengungsi secara bertahap. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Ibu dari PFMBG, Kristianto, menyatakan memang sampai saat ini tingkat aktivitas Gunung Ibu pada level 3 siaga masih tinggi, yang artinya masih menimbulkan potensi awan panas meskipun saat ini belum terjadi, namun perlu diantisipasi dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Direkomendasikan radius aman saat ini yaitu di luar dari radius 4 kilo plus sektoral 5 kilo. Penduduk pada saat awas ini berada pada sektoral 7 kilo. Sehingga kalau kita mundurkan 5 kilo, saat ini sudah berada pada posisi yang aman. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihat evaluasi tingkat ancaman daripada erupsi tersebut. Jadi kita evaluasi terus. Untuk itu dirinya mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Geologi agar tidak memasuki radius 4 kilo plus 5 kilo sektoral. Selain itu, masyarakat juga jangan mudah terpancing isu-isu selain dari PFMBG. Reporter Novianti Prasabesi melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Ternate bersama unit pelaksana tugas BKN jadwalkan simulasi tes rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh. Melaksanakan simulasi tanggal 11 dan 12 Juli 2024. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kota Ternate bekerjasama dengan unit pelaksana tugas UPT BKN akan melaksanakan simulasi tes P3K 2024 untuk honorer dan PTT Pemkot Ternate. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Ternate, Nani Wardani mengatakan simulasi tes P3K sendiri akan digelar pada tanggal 11 dan 12 Juli bertempat di UPT BKN Kelurahan Jati Ternate Selatan. Menurut Nani, pihaknya telah membuka link pendaftaran sejak 1 Juli kemarin dan baru 6 jam dibuka sudah ada 643 peserta yang telah mendaftar dengan kuota sebanyak 800 peserta. PT sendiri hanya mempunyai 50 unit komputer ya, karena ini komputer assisted, dan mencoba untuk bisa menampung banyak ya, tapi satu hari hanya 8 sesi ya. Jadi tanggal 11 bisa 400 orang, tanggal 12 juga bisa 400 orang. Menurut Nani, yang disarankan pihaknya yakni peserta yang benar-benar belum pernah mengikuti tes, sebab simulasi ini bukan hanya terkait soal tes saja, tetapi lebih ke pengenalan penggunaan aplikasi. Memang kami sarankan sebenarnya yang mendaftar itu yang belum pernah ikut tes, karena simulasi ini bukan terkait masalah soal ya, tapi pengenalan tentang penggunaan aplikasi itu sendiri. Berhubung ini P3K, di mana rentan waktu pendaftar ini kan usianya jauh ya, bisa sampai 56 tahun, jadi pasti adalah teman-teman kita yang kemarin-kemarin mungkin belum berkesempatan mengikuti seleksi, bisa latihan aplikasinya itu penggunaannya gitu ya. Pengadaan kali ini prioritasnya adalah THK 2. Pemkot Ternate untuk rekrutmen P3K di tahun 2024 memperoleh kuota sebanyak 350 orang. Sementara untuk pelaksanaan tes sendiri masih menunggu rekomendasi dari pusat. Syakir Saleh melaporkan. Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate menargetkan di akhir tahun 2024 nanti mengalihkan status dari IAIN Ternate ke Universitas Islam Negeri. Sofian Togubu kembali menyampaikan laporannya. Institusi Agama Islam Negeri atau IAIN Ternate komitmen meningkatkan mutu pendidikan serta terus-menerus menaruh perhatian pada transformasi perguruan tinggi. Terlebih, IAIN Ternate merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri tertua di wilayah timur Indonesia. Hal ini diungkapkan Rektor IAIN Ternate, Rajiman Ismail, ketika membuka kegiatan kuliah umum yang juga diikuti pihak Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Menurut Rajiman, belum resmi menjadi IAIN Ternate, kampus ini dulunya dikenal sebagai Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Alauddin Makassar. Kemudian bertransformasi menjadi STAIN Ternate hingga beralih status menjadi IAIN Ternate. Bahkan di akhir tahun 2024 nanti akan transformasi status dari IAIN Ternate ke Universitas Islam Negeri. IAIN Ternate ini sudah 3 kali melakukan transformasi. Awal mulanya IAIN Ternate ini berasal dari fakultas cabang dari IAIN Alauddin Makassar. Kemudian pada tahun 97 itu melakukan transformasi dari Fakultas Tarbiyah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate. Kemudian di tahun 2014 alih status dari Sekolah Tinggi menjadi IAIN Ternate. Dan kami juga punya rencana, punya obsesi untuk mengalihkan status dari IAIN ke universitas. Rajiman mengatakan tengah menyiapkan berbagai syarat pendukung, salah satunya dengan reakreditasi praktis memudahkan langkah IAIN Ternate untuk bertransformasi. Ini dalam proses, masalahnya adalah ada syarat yang perlu kami penuhi, yaitu terkait dengan akreditasi prodi dan akreditasi institut. Alhamdulillah dari semua program studi, 21 program studi yang kami bina, itu baru 1 program studi unggul, yaitu prodi PAI. Nah, saat ini juga kami berusaha berikhtiar untuk melakukan reakreditasi dengan di Fakultas Tarbiyah ada sekitar 6 program studi, mungkin 4 yang kita akan ajukan dengan target unggul, kemudian di masing-masing fakultas juga demikian. Dengan harapan bahwa di akhir tahun 2024 ini target
bahwa untuk akreditasi unggul itu mudah-mudahan kita bisa penuhi dan bisa sama-sama kita berjuangkan IAIN ini menjadi Universitas Negeri di Ternate ini. Rajiman berharap target bahwa untuk akreditasi unggul itu mudah-mudahan bisa penuhi sehingga dapat menuntaskan impian Civitas Akademika. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga saudara. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula, Mulsi, mempersiapkan atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-11 yang akan digelar di Sofifi tanggal 21 hingga 29 Juli mendatang. Kadispora Kepulauan Sula, Maulana Usia, mengatakan para atlet telah melewati berbagai tahapan seleksi dan persiapan matang untuk menghadapi ajang bergengsi antar pelajar seprovinsi Maluku Utara. Ia mengatakan di gelaran Popda ke-11 ini, Sula akan mengambil bagian di 4 cabang olahraga, yakni sepak bola, volleyball, pencak silat, dan juga atletik. Untuk kontingen Sula dari cabur yang diikuti tersebut totalnya sebanyak 76 atlet, terdiri dari sepak bola 18 orang, volleyball 24 orang, pencak silat 14 orang, dan atletik sebanyak 20 orang. Saudara, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Diduga memiliki paket ganja seberat 360 gram, satu pria di kota Ternate kembali diciduk Polres Ternate. Jamaah Haji Maluku Utara Kloter 13 telah tiba di Ternate pagi hingga siang tadi, sementara kloter terakhir akan tiba di tanah air Jumat besok. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.